Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung. Bila belum pernah mencoba makan sate kelinci dan tengkleng kelinci, sebaiknya wajib berkunjung ke Dapur Kelinci. Kali ini Tribuners mengunjungi Dapur Kelinci yang merupakan satu di antara rumah makan olahan daging kelinci satu-satunya di Lampung. Lokasinya ada di Gang Tirtayasa, Jalan Sultan Agung, Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Rumah makan yang dikelola oleh Kristiana Yulianti ini sudah ada sejak 4 Februari 2020. Rumah makan Dapur Kelinci buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam. Sajian menunya beraneka ragam, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Sesuai dengan namanya, sudah pasti seluruhnya melibatkan daging kelinci. Halo Tribuners, jumpa lagi di Tribun Lampung Travel. Tribun Lampung Travel kali ini akan merekomendasikan Tribuners restoran unik dan menarik untuk dikunjungi Tribuners. Namanya Dapur Kelinci. Dapur Kelinci ini lokasinya ada di Jalan Tirtayasa, Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung. Nah, seperti apa sih isinya di dalam? Katanya sih memang olahan-olahan makanan di dalam adalah olahan dari daging kelinci loh Tribuners, dan menyehatkan sekali tentunya. Yuk kita masuk ke dalam. Daging kelinci dipilih Kris oleh karena lebih banyak mengandung manfaat bagi kesehatan dibanding dengan daging lainnya. Melalui rumah makannya, Kris ingin sekaligus mengedukasi masyarakat yang belum paham bila daging kelinci ternyata memiliki banyak manfaat. Tidak jarang konsumennya datang dari kalangan yang memang mementingkan kesehatan. Maka dari itu, di sekitar tembok sengaja ditempelkan poster yang berisi informasi seputar daging kelinci bagi kesehatan hingga keagamaan. Diinformasikan, daging kelinci merupakan daging rendah lemak yang mampu menyembuhkan asma, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, hingga baik untuk jantung loh. Nah, di dalam warung makan ini juga terdapat wifi, gazebo, serta meja dan kursi makan yang pati untuk menikmati santapan. Tribun Lampung Travel mencicipi beberapa menu rekomendasi apabila berkunjung ke Dapur Kelinci. Wajib sekali menjajal menu sate kelinci, sop kelinci, tengkleng kelinci, spaghetti kelinci, dan dimsum kelinci. Sedangkan pada menu minuman wajib juga menjajal minuman jus buah hingga kopi susu. Harganya terjangkau kok, mulai dari 15.000 sampai 35.000 saja loh. All I
Nah, sekarang kita sudah kedatangan beberapa menu yang ada di Dapur Kelinci nih. Buat Tribuners sekalian yang pengen tahu di mana, tentunya aku ada di Dapur Kelinci. Ini adalah restoran dengan olahan makanan kelinci satu-satunya di Lampung loh. Nah, Tribuners sekalian belum tahu pastikan dan baru tahu ini. Dan makanya itu aku kasih tahu ke Tribuners sekalian ya, karena Dapur Kelinci ini alamatnya ada di Jalan Tirtayasa di Sepang Jaya di Waihalim, Kota Bandar Lampung nih Tribuners. Tribuners bisa cek di maps-nya, itu Dapur Kelinci, cukup di maps ya, Dapur Kelinci, atau bisa cek di Instagramnya @dapur_kelinci nih Tribuners. Nah, sekarang kita akan kenalin satu-satu untuk makanannya nih. Tentunya semuanya ini adalah olahan-olahan dari daging kelinci Tribuners, walaupun memang kelihatannya bentuknya berbeda-beda nih Tribuners. Kita perkenalkan ya. Yang pertama ini ada spaghetti kelinci Tribuners nih, lihat. Untuk porsinya menggiurkan ya Tribuners, ada taburan keju. Kemudian kita akan kenalin lagi dimsumnya, di sini juga ada untuk camilan-camilannya. Ini dia dimsum kelinci, belum pernah dengar kan? Oke, jadi dimsumnya isinya ada 4, kemudian ada sausnya juga tentunya, ini dia sausnya. Lanjut, setelah dimsum kita akan kenalkan lagi ada sop kelinci. Wow, ini dia sop kelincinya. Terus selanjutnya yang paling best seller juga di sini adalah sate kelinci Tribuners. Ini pada doyan pasti nih sate kelinci. Nah, kemudian selanjutnya ini dia yang kami maksud sebagai menu baru di Dapur Kelinci ini. Ini dia ada tengkleng kelinci Tribuners. Oke, selain itu juga ada minuman-minuman segar nih Tribuners yang ada di sini. Ada kopi gula aren ya ini. Ini ada kopi susu Tribuners, bisa cobain juga di sini. Selain makan, kita juga bisa sekedar nongkrong aja. Atau Tribuners juga mau jusnya. Ini adalah jus apa ini Kak ya? Jus jambu ya, atau jus guava Tribuners. Kemudian kita juga bisa cobain jus kelapanya. Jus alpukat Tribuners. Oke, kita salah. I'm sorry. Terus kita cobain lagi jus buah naga. Ini dia jus buah naganya. Untuk harganya murah Tribuners. Jadi untuk jus-jusnya 10 ribuan aja. Kemudian untuk ini kopinya 15.000, dan untuk beberapa makanan di sini harganya mulai dari 10.000 rupiah juga nih Tribuners. Untuk dimsum 10.000, kemudian ada beberapa juga untuk sate 30.000, kemudian untuk tengkleng 25.000 ya. Nah, pokoknya wajib cobain ini di sini. Dan Tribuners kalau mulai nggak tega-tegaan untuk cobain daging kelinci, sebaiknya wajib coba karena ini banyak banget manfaatnya, apalagi untuk kesehatan nih Tribuners. Oke, lanjut ya, kita akan cobain yang pertama. Kira-kira apa dulu nih Tribuners sih? Sate kelinci ini menjadi menu primadona setelah abon kelinci yang lebih dulu muncul di pasarnya. Seperti biasa, sate dibaluri bumbu kacang disertai sambal dan acar. Pada sate kelinci, lidah sangat bisa merasakan tekstur dan rasa dari daging kelinci. Sebab dalam satu tusukan sate semuanya berisi daging. Masih banyak inovasi kuliner dari daging kelinci yang diproduksi oleh Dapur Kelinci ini. Termasuk abon kelinci yang telah dikemas dengan wadah menarik. Dikatakan Dapur Kelinci ini juga masih akan memproduksi sate dan juga rendang kelinci berupa kemasan yang bisa disimpan sampai sekira 6 bulan sampai 1 tahun loh. Nah, bila penasaran dengan Dapur Kelinci ini, segeralah menuju ke lokasi. Lokasi Dapur Kelinci ini dari jembatan Mall Bumi Kedaton jaraknya hanya sekira 1 km. Akses jalannya mudah, bisa ditempuh dengan mengendarai kendaraan bermotor maupun mobil.
Calon pengunjung bisa melihat petunjuk arah menggunakan Maps. Bila tidak, silakan mengikuti petunjuk berikut. Bila Tribuners berasal dari Museum Lampung, pergi ke arah selatan di Jalan ZA Pagar Alam. Lalu lurus sejauh 2,5 km, kemudian belok kiri menuju Jalan Sultan Agung. Sejauh 200 meter, naik ke jembatan layang dan kembali bergabung di jalan tersebut. Kembali lurus mengikuti jalan sejauh 800 meter, lalu belok kiri ke Gang Tirtayasa. Kemudian belok kanan ke Gang Mega setelah 130 meter. Maka sampailah di rumah makan Dapur Kelinci pada sisi kanan jalan setelah 40 meter. Spaghetti memiliki tekstur mie pipih yang sangat kenyal. Di atasnya terdapat topping daging kelinci yang dibuat kecil-kecil dengan tepung crispy. Spaghetti juga telah dibaluri dengan saus sejenis bolognese dan taburan keju cheddar. Ternyata cita rasa gurih ala westernnya sangat cocok diterima lidah. Daging-daging kelincinya, jadi daging kelincinya sudah di crispy ya Tribuners. Ini dia. Nah, jadi seperti chicken pop gitu Tribuners, sudah dipotong-potong kecil-kecil ya. Kemudian untuk mie-nya, kita bisa lihat nih dia mie-nya. Nah, oke, kita akan cobain ya. Oke, yang pertama kita akan cobain dulu deh untuk daging kelincinya ya Tribuners. Daging kelinci dipadukan dengan saus spagettinya. Oke, selamat makan. Ini nikmat, enak banget. Untuk daging kelinci sebenarnya nggak terlalu kerasa kalau ini daging kelinci ya Tribuners, karena memang kita sudah dipadukan dengan saus, kemudian tepungnya juga, dan untuk teksturnya di sini lebih kenyal gitu Tribuners. Kita cobain lagi untuk sama kejunya, rasanya dia lebih ada asam-asamnya dikit, terus gurih gitu Tribuners. Lanjut deh, kita cobain. Mie-nya. Ini kita sama mie-nya. Untuk mie-nya juga kenyal Tribuners, teksturnya. Enak. Dan Tribuners wajib cobain ini kalau masih hangat Tribuners, ini lebih enak lagi. Mie-nya enak banget, kenyalnya itu pas ya. Jadi nggak lembek juga untuk mie-nya. Enak. Untuk porsi segini bisa ngenyangin, bisa bikin kenyang pokoknya. Lalu setelah itu masih ada dimsum kelinci, kuliner kekinian yang berbeda dari lainnya. Ukuran dimsum cukup besar, saat dicoba rasanya tidak kalah lezat dengan dimsum pada umumnya. Rasanya gurih, nikmat, dan tidak bau. Teksturnya kenyal serta sangat lembut dicoba. Dimsum telah dicampur dengan jamur kuping sehingga ada sensasi keras saat dikunyah. Dimsum lebih nikmat dicocol dengan saus khasnya. Saus khas dimsum ala Dapur Kelinci ini juga berbeda dengan biasanya. Rasanya gurih pedas dan sedikit ada sensasi asam manis. Karena dikatakan bila saus telah dicampurkan dengan buah nanas.
Oke, lanjut ya Tribuners. Oke, jadi ini untuk dimsumnya. Selain teksturnya ini dia ada krenyes-krenyesnya karena di dalamnya ada jamur. Terus kita juga bisa rasain untuk dagingnya. Dagingnya terutama untuk Tribuners, bagi Tribuners yang belum pernah cobain daging kelinci pasti nggak tahu ya bedanya ya. Tapi ini memang untuk dagingnya gurihnya itu beda. Dia nggak terlalu kuat, tapi adalah rasa khasnya gitu Tribuners. Jadi kalau Tribuners mau coba lebih dalam lagi untuk membedakan daging kelinci, Tribuners bisa cobain untuk olahan realnya nih. Tapi ini untuk diolah dimsum ini beneran enak dan inovasinya ini sangat-sangat bagus sih Tribuners. Sausnya juga ini beda banget, sausnya enak. Nah, sausnya gurih, agak-agak asam, terus pedas. Puas banget nih makan satu, mau lagi sih. Kita mau apa lagi nih Tribuners? Sebenarnya untuk daging kelinci ternyata diolah dimsum enak, diolah jadi spaghetti juga enak. Ternyata nyambung juga nih untuk daging kelinci ya. Kita akan cobain lagi nih selanjutnya. Kita akan coba menu tengklengnya dulu ya Tribuners, yang dekat dulu nih Tribuners. Ini dia menu baru yang ada di sini. Ini paling baru dan Tribuners kalau udah pernah cobain beberapa, Tribuners bisa cobain menu baru ini tengklengnya. Oke. Nah, bisa kita lihat nih tengklengnya, kuahnya juga kental nih Tribuners. Nih tuh. Kuahnya kental, terus untuk bumbu-bumbunya juga kita bisa lihat di sini olahan bumbunya. Sangat-sangat berlimpah nih, pastinya rasanya bakalan kuat nih. Selamat makan. Jadi untuk aroma rempah-rempahnya juga kuat Tribuners di sini. Enak banget. Bumbunya nggak pelit dan bener-bener kuat rasanya di lidah. Ini cocok Tribuners untuk Tribuners yang suka dengan aroma-aroma dan rasa yang kuat nih di lidah. Oke, kita akan cobain untuk dagingnya nih Tribuners. Jadi untuk tengkleng ini, karena dia tengkleng ya Tribuners, jadi dia adalah cacahan-cacahan daging yang dengan tulangnya juga Tribuners. Sudah di presto. Oke, kita akan cobain. Empuk banget, lembut. Jadi nggak susah-susah Tribuners untuk makan daging dari tulangnya. Terus untuk daging kelincinya, ini seperti daging-daging, teksturnya seperti daging ayam ya. No. Jadi rasanya seperti ini Tribuners. Kalau Tribuners penasaran, teksturnya seperti daging sapi, kemudian rasanya mirip-mirip dengan daging ayam untuk daging kelinci ya Tribuners. Ini enak Tribuners, dan untuk kelincinya pastinya Tribuners jangan dibayangin ya untuk bentuk-bentuk kelinci, karena ini udah berbentuk makanan enak, pastinya Tribuners nggak akan sanggup untuk menahan untuk nggak makan. Oke, kita akan makan pakai nasi nih Tribuners. Kita cobain makan pakai nasi. Kita udah cobain untuk kuahnya, terus untuk dagingnya. Lanjut kita bakal cobain pakai nasi nih Tribuners ya. Oke.
Enak. Ini kita. Jadi untuk pakai nasi juga enak karena bumbunya itu kuat ya, Tribuners. Jadi pakai nasi tanpa daging pun udah enak sebenarnya, cuma sama kuahnya aja udah enak banget ya. Oke, lanjut. Di sini untuk ke tingkat kepedasannya nggak terlalu pedas, Tribuners, tapi bisa request ya. Tapi dia ada aroma-aroma pedasnya. Lanjut ya. Kita akan cobain untuk untuk sopnya. Untuk sopnya kurang lebih dia juga ada potongan dagingnya juga. Jadi di dalamnya ada tomat. Kemudian di dalamnya juga ada apa ini? Campuran potongan-potongan daun bawang. Terus ada juga ini ya, tulangnya juga. Ini sop tulang kelinci ya. Kita cobain deh. Nah ya. Oke, kita ambil lagi bagian yang lainnya. Ini deh. Oke, udah cukup lumayan banyak untuk ambilan kuahnya nih, Tribuners. Kita cobain kuahnya. Seger. Wah, ini agak beda nih. Segernya ini beda. Aku nggak tahu ini ada beberapa campuran rempah-rempah yang beda. Segar, gurih. Cobain dagingnya. Jadi daging kelinci ini ciri khasnya juga padat, Tribuners. Padat teksturnya. Cocok dipadukan dengan segala jenis olahan ya dan bumbu. Ini sopnya beda banget, Tribuners. Ini khas banget rasanya. Dan untuk sopnya di sini ada pendampingnya emping. Nah, ini dia. Mantap nih. Ini karena ada tulangnya, jadi kita bisa dapat seruputan-seruputan dari tulangnya itu, Tribuners, enak. Oke, lanjut nih, Tribuners, kita akan cobain lagi untuk menu andalan yang ada di sini. Ini dia sate, Tribuners, sate kelinci. Pasti udah nggak asing juga, Tribuners, untuk sate ini. Olahan sate ini udah cukup banyak di luar Lampung ya. Kita akan cobain sate. Jadi untuk satenya ada pendampingnya, ada acar nih, acar, terus ada sambelnya. Kita akan campurin semuanya ya. Campurin nggak ini? Nggak usah. Oke, kita akan cobain aja satenya dulu. Kita udah balurin bumbunya, bumbu kacang. Oke, selamat mencoba.
mirip dengan sate sate daging sapi ya Tribuners. Sate ayam mirip lah. Cuma memang untuk teksturnya seperti daging sapi ya. Enak untuk bumbunya, gurih manis gitu. Mantep. Jadi satu tusuk itu full daging semuanya Tribuners. Dan tentunya bedanya dengan sate-sate lain, ini lebih bermanfaat untuk kesehatan ya, karena ini satenya daging kelinci ini rendah lemak Tribuners. Cocok banget untuk Tribuners yang punya riwayat asma dan yang lain-lain ya Tribuners. Kita bisa lihat untuk manfaat-manfaatnya di sini. Di sana juga ada beberapa poster-poster untuk mencegah kanker ya Tribuners. Jadi ada beberapa manfaat kesehatan. Jadi untuk Tribuners yang mungkin belum tahu ya, manfaat daging kelinci ternyata sangat banyak sekali Tribuners. Tuh, nutrisinya sangat baik nih. Oh, ini dia ada brosurnya, bolehlah dilihat. Ini dia nih. Jadi kita juga bakal dapat seperti ini nih. Nih, di belakang ini juga ada informasi untuk manfaatnya nih Tribuners. Jadi Tribuners bisa lebih paham ya. Jadi rendah lemak, mencegah penyakit jantung juga bisa nih, kemudian mengurangi berat badan juga bisa nih buat diet. Terus Tribuners ini juga kaya protein, menurunkan tekanan darah juga bisa, dan juga meringankan asma. Mantap. Jadi sekali dayung kita bisa kenyang, kita juga bisa sehat nih Tribuners. Oke, lanjut ya, kita akan cobain apalagi nih. Udah makan pastinya kita bakalan minum nih Tribuners. Kita akan minum untuk jus jambunya nih. Kita aduk dulu ya Tribuners. Ini dia untuk jus jambunya. Nah, jus jambu merah. Ini juga bermanfaat ya untuk buah-buahan. Semuanya serba sehat. Apalagi dibuat sendiri nih. Oke. Mantap. Oke, sekali lagi Tribuners kalau penasaran dengan Resto Dapur Kelinci ini, Tribuners bisa datang ke sini dengan jam operasional setiap hari ya, mulai buka pukul 10 pagi sampai 10 malam nih Tribuners. Di sini ada beberapa tempat dine in yang bisa ditempati dan juga ada gazebo di sini Tribuners. Untuk menu-menunya mulai dari kopi, camilan dan makanan berat semuanya ada di sini nih dia. Nih, untuk Facebooknya juga Tribuners bisa lihat Dapur Kelincinya. Nih dia untuk Facebooknya. Di belakang cup juga ada nih Dapur Kelinci. Dan untuk nomornya, apabila Tribuners ingin reservasi untuk pesan, bisa dihubungi nomor ini ya Tribuners. Oke. Baiklah Tribuners, aku rasa udah cukup untuk reviewnya. Kurang lebih Tribuners tahu gambaran satu-satunya makanan-makanan olahan yang ada di sini. Termasuknya ini masih salah satu atau beberapanya ya. Sebenarnya masih banyak Tribuners yang bisa cobain di sini ya. Baiklah Tribuners, sekian review kita pada saat ini. Sekarang kita mau habisin ini semua. Sampai jumpa di Tribun Lampung Travel selanjutnya. Yang paling populernya masih di sate sama sop. Kita ada menu baru tengkleng, dan tengkleng ini juga lumayan nih, effortnya bagus nih. Mereka sih nggak ada yang kecewa deh untuk tengklengnya. Nah, selain dari itu, biasanya sih kalau untuk anak-anak muda sukanya tuh yang berbau saus-saus kan. Jadi saya ada spaghetti saus spaghetti kelinci, kemudian kayak kelinci saus barbecue,
Kita juga ada kalau snack-snacknya itu dari dimsum kelinci, kebab kelinci. Sih bikin yang sifatnya bisa dikirim. Makanya akhirnya saya buat juga abon kelinci. Kemudian saya juga berinovasinya bikin rendang kelinci. Bahkan sate kelinci pun saya juga sudah ada yang sifatnya dikemas. Jadi bisa dikirim juga. Oke. Nah, untuk harga sendiri itu dari harga berapa, Bu? Untuk yang di sini ya, untuk yang di sini kita mulai dari 10 ribuan. 10 ribuan. Iya. Sampai Paling mahal itu kita 45. Daging kelinci ini kan daging yang paling sehat ya dibandingkan dengan daging yang lainnya. Karena tadi rendah lemak, terus nilai proteinnya tinggi. Cuman memang edukasinya orang masih banyak yang belum mengetahui akan hal itu. Jadi harapannya sih untuk peningkatan gizinya dari masyarakat itu ya, yaudah kita sama-sama mulai menikmati daging dari kelinci itu. thank you. Apa, Bu, itu? Sate. 6 bulan. Oh, sate. Jadi Getarannya itu? satenya nanti kita kemas seperti ini. Enggak beku. Dia ada suhu ruang aja itu bisa bertahan 6 bulan. Jadi kita nanti setelah kita bakar itu kita vakum, kita sterilkan lagi. Cuma Berarti ini izinnya kan memang lagi saya ajuin, tapi lagi ada kendala. Memang PIRT sudah keluar, tapi kan harus verifikasi. Jadi kalau setelah diverifikasi baru kita bisa launching kan. Oke. Ini hanya simulasi aja sih kemarin. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Dapur Kelinci.